mengungkapkan ibu salah, bapak salah, tapi perilaku itu bisa mencerminkan ke arah sana. Ya, betul dok. Lalu bagaimana dok dengan dampak fisiknya dan dampak sosialnya dok? Ya, kalau kita lihat layangan putus ini dari segi fisik, tentu saja ini akan berdampak pada suaminya, istrinya, dan juga anak-anak yang ada dalam lingkaran itu. Kenapa? Tentu saja produktivitas keseharian itu akan menurun. Tadinya mungkin semangat, nah dengan adanya konflik ini, mereka terus dihantui rasa takut ketahuan, ya, terutama untuk sosok laki-lakinya, takut ketahuan ini sampai kepada istri yang sahnya, sehingga dia mungkin akan menyembunyikan beberapa hal. Nah, dengan penyembunyian beberapa hal itu tentu saja mengakibatkan fisik laki-laki ini kurang tidur mungkin, ya, sehingga kesegarannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu menjadi berkurang. Nah, bagi istrinya lebih-lebih karena tadinya perhatian yang dia dapatkan dari suaminya 10 mungkin lagi, akibatnya berkurang jadi 7, 8. Nah, dia merasa tidak terperhatikan. Nah, akibatnya apa? Mungkin makannya tidak teratur lagi, ya. Istirahatnya tidak cukup karena memikirkan bahwa kenapa ada perubahan perilaku seperti ini. Nah, ini bisa berdampak pada fisik. Seperti juga pada anaknya tentu saja, yang tidak terperhatikan lagi, bisa menurun dari keadaan fisiknya tadi juga, kurang makan, tidak terperhatikan lagi pergaulannya, istirahatnya, itu dari segi kesehatan fisik. Nah, kalau sosial sendiri tentu saja interaksi antara masyarakat, ya, dengan hubungan luar, mungkin tadinya suaminya ini ataupun istrinya dan anak-anaknya orang yang periang, ya, kemudian rajin bergaul antara tetangga atau masyarakat, tiba-tiba menghilang di tengah-tengah masyarakat, ya, karena kita ketahui dalam kesehatan sosial sangat mudah menilai seseorang apabila dia punya masalah di lingkungan sosial. Pasti nomor satu yang terjadi adalah menarik diri dari lingkungan sosial. Dia akan merasa sendiri, kemudian sepi, sehingga akhirnya orang-orang di sekitarnya akan heran kemana si A, kemana si B yang tadinya bergaul bersama kami, dia pelan-pelan menghilang. Nah, yang paling berbahaya dari kesehatan sosial ini kalau dia jatuh kepada keadaan depresi sehingga dia muncul rasa untuk ingin bunuh diri. Nah, ini sangat berbahaya. Akibatnya tadinya dari sisi sosial bisa berdampak kepada mental, jatuh kepada fisik yang ingin mengakhiri kehidupannya. Lalu bagaimana dok apabila kita mempunyai orang-orang terdekat yang mempunyai masalah begitu, apa ada pertolongan yang bisa kita lakukan atau bagaimana dok? Ya, jadi memang kalau kita di kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menutup kemungkinan akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Nah, yang perlu kita siapkan tentu diri pribadi kita dulu sendiri. Kita harus punya mental yang kuat, benteng yang kuat, karena tidak mungkin kita memberi motivasi, semangat kepada orang lain kalau kita sendiri tidak kuat. Nah, ini yang bahaya karena ketika orang lain tersebut cerita kepada kita pengalamannya, rasanya, sementara kita sendiri rapuh, itu bisa menambah beban kita dan justru kita terbawa masuk ke dalam lingkungan itu, rasa itu, ya. Jadi kita memang pertama harus kuat diri kita. Yang kedua, kalau kita sudah berhasil membentengi diri kita, tentu kita harus membawa teman-teman atau sahabat kita ini kepada keadaan yang lebih baik mungkin, ya. Pertama mungkin dari sisi spiritual mungkin dia harus disandarkan bahwa memang ini adalah suatu ketentuan dari Allah yang harus kita pahami atau harus kita mengerti bahwa itu adalah yang terbaik. Setelah itu mungkin membantu mencarikan solusi kalau memang masalah ini bisa dilanjutkan kembali, dalam hal ini mungkin rujuk, ya, dengan pasangannya, menyambung yang lebih baik lagi, ya. Tentu saja kita bisa memfasilitasi hal tersebut. Tapi kalau memang kemungkinan terburuk memang sama sekali tidak bisa, seperti yang ada di layangan putus ini, kita ketahui bahwa jarak antara masalah yang mereka derita kurang lebih 1 tahun, ya, dan akhirnya mereka berpisah karena memang tidak bisa lagi untuk disambung. Nah, ini ada memang pesan-pesan bahwa kalau menyambung benang itu lebih berat daripada memutuskannya, lebih bagus diputuskan saja, dan kita mengajak move on pada pasangan tersebut, entah si laki-lakinya atau tentu saja lebih kepada perempuannya. Demikian. Lalu bagaimana dengan sisi spiritualnya dok? Ini spiritual memang juga masuk dalam ranah kesehatan, ya, di kedokteran, bahwa
spiritual mengambil peran sangat penting dalam kesehatan. Kenapa? Spiritual ini abstrak, dia tidak ternilai karena hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta ya. Iya, Dok. Jadi sejauh mana kekuatan kita, keimanan kita, maka sejauh itu masalah akan kita redam. Kalau spiritualnya bagus, tentu saja masalah yang datang akan terasa biasa-biasa saja. Dia akan menyadari bahwa itu semata-mata dari Tuhan ya. Iya, Dok. Akan ada jalan keluar ke depan. Tapi kalau sehat spiritualnya tidak mendukung, nah ini bahaya. Dia akan lari kepada protes. Iya, Dok. Kenapa Allah memberikan masalah yang ini kepada dia? Padahal dia mungkin sehari-harinya tidak buruk-buruk amat ibadahnya ya, tidak jelek-jelek amat, tapi kenapa diberikan masalah seperti itu? Terutama di serial Layangan Putus ini kan kita ketahui bahwa suaminya orang yang rajin beribadah, Betul, Dok. istrinya juga adalah orang yang taat ya. Betul, Dok. Nah, kalau spiritualnya tidak bagus, ini berbahaya karena dia akan jatuh kepada keadaan memprotes kepada Tuhan. Kenapa saya diberi masalah seperti ini, dan bisa jadi pengingkaran terhadap agama ke belakangnya yang kemungkinan terburuk, yang bisa jadi ya pindah agama. Ini sangat berbahaya dari segi spiritual. Makanya Layangan Putus juga dari sisi kedokteran mencontohkan suatu kesehatan spiritual yang bagus. Kenapa? Setelah mereka pisah, masing-masing bisa move on. Terutama si Momi M ini ya, kita lihat beliau berhasil move on dan kembali ke profesinya yang memang awalnya adalah dokter hewan. Dia berhasil menjalani kembali profesinya, bangkit, dan mungkin merasa bahwa ini adalah masalah yang diberikan oleh Allah dan ada solusinya. Sehingga kita lihat di kehidupan sehari-hari sekarang, beliau berhasil dengan diterbitkannya lagi Layanan Putus ini menjadi viral, dan tentu saja ini menjadi terkenal dan menghasilkan pintu-pintu yang kebaikan yang Allah berikan untuk sosok Mami M di Layangan Putus ini. Ya, Dok. Lalu selain itu, Dok, di film ini kan juga ada digambarkan mengenai poligami, Dok. Nah, bagaimana menurut dokter mengenai poligami ini, Dok? Ya, jadi memang Layangan Putus ini mencontohkan satu kisah poligami yang gagal ya, kalau Ya, kita betul, bisa Dok. bilang, bisa katakan poligami yang gagal karena tadinya di bulan Februari di kisah itu di tahun 2018 suaminya mempoligami istri, dan di 2019 bulan September mereka resmi berpisah. Iya, Dok. Otomatis poligami ini berjalan kurang lebih 1,5 tahun dan gagal. Iya, Dok. Ini jadi, tapi yang perlu kita tekankan kepada pemirsa bahwa bukan poligaminya yang salah, karena agama dan aturannya tidak pernah salah, tapi aplikasi dari poligami itu dari si suami ini yang mungkin agak keliru ya dalam tanda kutip, karena kita tidak bertemu langsung juga dengan tokoh yang dimaksud. Jadi mungkin kami dari dokter literasi ini hanya memandang kulit-kulitnya saja. Masalah intinya tentu yang tahu antara pasangan suami istri itu sendiri ya, apa yang membuat poligami ini tidak berhasil diaplikasikan. Tapi sekali lagi kita tekankan bahwa bukan agamanya yang salah, bukan poligaminya yang salah, tapi pengaplikasian poligami itu di tengah-tengah masyarakat yang mungkin perlu diperdalam dan diperbaiki sehingga sesuai dengan sunnah dicontohkan oleh Nabi. Jadi, Dok, dari film ini kita juga banyak dapat pelajaran mengenai cinta, Dok. Jadi bagaimana pendapat dokter mengenai cinta, Dok? Ya, memang Layangan Putus ini tidak lepas dari cinta ya, film tersebut, bahwa definisi cinta itu sendiri sangat sulit untuk kita jabarkan karena sejauh ini beberapa referensi menceritakan juga definisi cinta yang berbeda-beda. Iya, Dok. Bahkan dibilang cinta itu punya kedalaman yang tidak bisa diukur oleh siapapun sehingga pengertiannya bisa berbeda-beda. Namun yang paling penting kita perhatikan bahwa bertanya dulu, Li. Sudah definisi bertanya, Kidi? Iya, Dok. Skip dulu, Dok. Ya. Lalu bagaimana, Dok, kita menilai seseorang bahwa dia betul-betul mencintai kita, Dok? Ya. Penting sekali bahwa kita harus tahu orang ini betul-betul mencintai kita atau tidak. Iya, Dok. Karena berbahaya kalau kita menjalani hubungan yang sah dengan seseorang tapi kita tidak tahu apakah orang ini betul-betul cinta kepada kita atau tidak. Nah, poin pertama yang perlu kita tekankan adalah kesetiaan ya. Iya, Dok. Seperti beberapa kata-kata ulama ataupun tokoh-tokoh filsuf ya, bahwa mengatakan cinta yang jujur itu akan jalan beriringan dengan kesetiaan ya. Iya, Dok. Karena kalau orang cuma mengatakan saya mencintai Anda, nah, biasa seiring waktu
dia menghilang ya. Ada orang yang putus kan 1 hari putus, ada yang menikah 1 bulan putus, ada yang menikah 1 tahun putus. Nah, parameter paling pertama adalah kesetiaan. Jadi apapun yang dialami oleh pasangannya, baik laki-laki ataupun perempuan, tapi dia bersedia tetap ada di sampingnya, itu adalah parameter paling penting dari cinta. Kemudian yang kedua adalah perhatian ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa cinta itu butuh perhatian, karena kalau dijalani saja hubungan begitu-begitu saja, maka akan terasa hambar. Jadi parameter kedua setelah kesetiaan adalah perhatian mungkin. Dan perhatian ini harus dari hari ke hari diperhatikan. Kalau dia turun ditambah lagi ya, kalau dia berkurang ditambah lagi, karena baik suami istri itu butuh perhatian terkait cinta ini. Bukan cuma di awal-awal saja ketika pertama kali sah, kemudian perhatian, tapi perhatian ini dibutuhkan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa orang itu mencintai kita, Dok, selanjutnya bagaimana, Dok? Kita memastikan bahwa orang yang mencintai kita itu adalah jodoh kita, Dok. Ya, ini juga penting karena kenapa kita kaitkan cinta dengan jodoh. Ada orang kadang yang sudah bersama 1 tahun berpisah, Betul. Ada bahkan yang 10 tahun berpisah ya, seperti dicontohkan yang putuskan kurang lebih 1 tahun berpisah, berarti bukan jodoh. Jadi layangan putus ini mengajarkan kepada kita bahwa menikah belum tentu sudah berjodoh. Nah, parameter pertama yang harus kita tahu bahwa dia adalah jodoh kita, tentu membawa kita kepada ke arah kebaikan. Ini parameter pertama. Jadi kalau ada pasangan yang menikah tapi merasa semakin hari semakin buruk, dalam hal ini kenapa dulu saya rajin ibadah, tapi setelah bersama dengan orang ini menghilang atau menurun, nah ini parameter pertama bahwa hubungan itu tidak baik, hubungan itu tidak sehat ya. Jadi kita harus ukur dari parameter itu pertama, bahwa semakin hari semakin baik. Yang kedua mungkin ya tentu semakin dekat dengan keluarga. Kalau kita berhubungan dengan seseorang, kenapa semakin jauh dari keluarga? Dulunya saya dekat dengan orang tua, tapi setelah bersama orang ini loh kok semakin jauh. Nah ini yang kita perlu perhatikan. Jadi semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan keluarga, dan yang paling terakhir mungkin parameternya menjadi lebih bermanfaat. Jadi manfaatnya bisa dirasakan oleh teman-temannya ya, lingkungan sekitarnya, bahwa dengan menikahnya orang ini justru dia bukan menghilang dari sosial, tapi semakin punya manfaat yang banyak gitu. Lalu pesan apa, Dok, yang bisa kita ambil dari film Layangan Putus ini, Dok, untuk kita gunakan ke depannya? Ya. Jadi Layangan Putus ini mengajarkan pesan penting ya kepada kita semua, utamanya di Indonesia, bahwa dalam menjalani hubungan antara suami dan istri memang butuh kekuatan. Kita ibaratkan seperti layang-layang. Kalau dia pertama kali terbang, tentu angin masih biasa-biasa saja. Jadi pasangan suami istri ini kalau biasa kan kita lihat di media sosial, di foto-foto, kalau pengantin baru itu begitu semangat luar biasa. Kayak dunia ini milik berdua saja. Foto-foto di mana-mana bahagia. Padahal kalau di Layangan Putus itu masih kurang anginnya, masih belum kencang. Jadi memang wajar masih bahagianya. Tapi kita tetap harus menitipkan kata waspada. Kenapa? Semakin tinggi layangan terbang, angin semakin kencang. Semakin panjang hubungan keluarga, otomatis angin semakin kencang. 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun ya, itu akan semakin kencang anginnya. Makanya Layangan Putus secara tidak langsung menceritakan kepada kita bahwa menjaga itu lebih berat, mempertahankan itu lebih berat dibanding menemukan siapa pasangan kita. Jadi pekerjaan setelah menemukan pasangan kita adalah menjaga atau mempertahankan. Layangan Putus mengajarkan kita kepada itu, bahwa pasangan suami, pasangan istri harus punya benteng yang lebih banyak lagi ketika mempertahankan rumah tangga, terutama dari pihak-pihak luar ya, godaan-godaan. Karena tentu saja istri akan banyak godaan juga, suami akan banyak godaan juga, sehingga benteng-benteng itu harus kuat. Nah yang paling penting juga kita ambil pelajaran bahwa agama telah mengajarkan kepada kita bahwa seorang perempuan mungkin baik sebelum ataupun sesudah menikah harus mengurangi hiasan di depan umum ya, karena dia menyimpan itu untuk suaminya kelak. Begitu juga untuk seorang laki-laki, baik sebelum menikah atau setelah menikah, dia harus menjaga pandangan. Jadi sesuatu hal yang berpasangan, perempuan menjaga
cara berhias, laki-laki menjaga pandangan, Betul. sehingga ini bisa menjadi efek sosial yang sangat bagus ke depannya. Karena kalau dua ini tidak dijaga, perempuan akan keluar dengan berhias banyak, laki-laki tidak menjaga pandangan. Nah, ini akan bertemu juga di sosial, sehingga mengakibatkan hubungan-hubungan yang tidak sehat. Terlebih lagi orang-orang yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, tentu akan terjadi konflik pasangan dan rumah tangga ke depannya. Kira-kira demikian. Ya.